Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Zaini Jahan akan mempresentasikan makalah studi ayat-ayat ekonomi pada sore hari ini, yang mana bertemakan distribusi ekonomi dan usaha pemerataan. Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 dan Quran surat An-Nahl ayat 71. Yang mana tugas di sini dibuat untuk memenuhi tugas dari studi ayat-ayat ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Syakur LC MEI. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Di sini yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa harta yang berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Kuzaihah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaybar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, yang digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagikan kepada kaum muslim. Diterangkan pembagian harta untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah, dan Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak-anak kafir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan pembekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar 4/5 dan 1/5 digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di medan perang, para da'i, dan Baitul Mal. Sedangkan Zamakhsyari di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi aturan bagaimana seharusnya harta didistribusikan. Setidaknya ada 6 kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut. Untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, yang menurut ayat ini ditujukan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, karena kedua klan ini melarang dirinya menerima sedekah. Dan terus anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ada pula yang membagi masing-masing mustahik mendapatkan 1/6 harta khususnya bagi Allah. 1/6 dari harta tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Dan menurut Jabirah sendiri, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemikiran unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu, masyarakat, dan kelompok-kelompoknya. Di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. Lanjut penjelasan ayat yang selanjutnya, yaitu substansi distribusi seperti disebut Al-Fazlur Rahman ada 2, pemerataan dan adil. Jika demikian, jika merujuk ke Al-Quran, maka segala ayat-ayat yang berkaitan dengan transformasi harta ataupun peralihan harta dari satu pihak ke pihak lain harus disebut sebagai ayat-ayat distribusi. Ayat-ayat zakat, sedekah, infak. Bahkan warisan harus ditempatkan sebagai ayat-ayat produksi. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Syafi'i Antonio yang menyebutkan bahwa pada dasarnya Islam memiliki 2 sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang bertumbuh pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi yang pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Meminjam ungkapan Yusuf
Qardawi ada 4 aspek terkait dengan keadilan distribusi, yaitu pertama, gaji yang setara. Gaji yang setara, al-ujrah al-misal, bagi para pekerja. Terus yang kedua, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Yang selanjutnya, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. Dan yang keempat, tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah Quran Surah Az-Zuhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan nyata, dan kami telah meninggalkan sebagian. Mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zuhruf ayat 32. Dan untuk penjelasan surah Az-Zukhruf sendiri ialah dalam tafsir Jalalain dijelaskan, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin. Dan kami telah meninggalkan sebagian mereka dengan diberi kekayaan atas bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan. Golongan-golongan orang yang berkecukupan sebagai sebagian yang lain atas golongan orang-orang yang miskin sebagai pekerja. Maksudnya pekerja berupah. Huruf ya di sini menunjukkan makna nasab, dan menurut satu qiraat lafal syuhrian dibaca syihrian, yaitu dengan dikasrohkan huruf sinnya. Dalam rahmat Rabbmu, yakni surga Rabbmu, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sedangkan menurut Quraisy sendiri, dalam ayat tersebut Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia di kehidupan dunia, karena manusia tidak dapat melakukan sendiri, dan Allah telah meninggalkan sebagian kekuatan manusia dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain, agar sebagian manusia tersebut dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun untuk ayat yang terakhir yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 1, yang mana artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. Dan untuk penjelasan dari ayat An-Nahl sendiri adalah Allah Ta'ala mengutamakan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain di kehidupan dunia dalam urusan rezeki yang diberikan kepada kalian. Maka di antara kalian ada orang-orang yang kaya, dan ada di antara kalian orang yang kekurangan, dan di antara kalian ada orang yang menjadi tuan, dan di antara kalian juga ada yang menjadi sahaya ataupun budak. Para tuan tidak ingin memberikan kepada sahaya-sahayanya memiliki dari karunia Allah anugerahkan kepada tuan-tuan itu sesuatu yang menjadikan saya itu sekutu-sekutu bagi mereka yang sederajat dengan mereka dalam urusan kekayaan. Apabila tuan-tuan itu tidak menerima hal tersebut bagi diri mereka, maka bagaimana bisa mereka ridho mengadakan sekutu bagi Allah dari hamba-hambanya? Sesungguhnya tindakan ini benar-benar termasuk bentuk kezaliman dan pengingkaran terbesar terhadap nikmat Allah. Sedangkan untuk penjelasan yang terakhir yaitu tafsir muhtasar, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam rezeki. Allah melapangkan rezeki bagi sebagian hambanya dan menyempitkan bagi sebagian yang lain, bahkan sampai tidak memiliki makanan pokok, dan itu semua atas hikmahnya. Yang dalam pendapat lain mengatakan bahwa Allah memberi rezeki lebih banyak kepada tuan daripada yang diberikan kepada budak. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau dibahas bersama, monggo silahkan kita bahas di grup WA.